Apa mau tak cabut nyawanya kok saya malah ditempeling? Oh jangan macam-macam kalau itu Musa. Kamu yang hati-hati kalau sama orang satu itu, aku aja pernah ditantang kok. Makanya kamu bilang yang baik nanti. Akhirnya datang, Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Kamu tak tempeling lagi? Enggak ya Musa. Nyawamu itu udah expired. Udah kedaluarsa, udah waktunya tak cabut. Ya tapi bilang dong besok lagi, jangan coba cabut aja. Saya udah bilang lewat malaikat yang lain, kasih tanda rambutmu udah putih, gigimu rontok, jenggotmu udah semerawut kayak begitu. Oh gitu ya, oh ya sudah cabutlah. Akhirnya dicabut. Nah orang Yahudi mikir kalau Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semerawut. Akhirnya orang Yahudi mikir, waduh kalau gitu biar saya semir rambutnya menjadi hitam, giginya diperbaiki, jenggotnya dicukur. Biar nanti kalau malaikat datang, oh belum waktunya gitu. Nah itu menjadi kebiasaan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kalau mati lebih sering digundul sama dicabuti giginya, dengan harapan nanti malaikat Ridwan, malaikat Mungkar Nakir pangling dikira bayi, maka diserahkan sama malaikat Ridwan. Maka ada cerita dalam kitab Bani Israel, ada orang mati dikira bayi karena digundul, cabuti giginya. Malaikat Mungkar Nakir karena pangling diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan, ini bayi. Oh bukan, ini bukan bayi. Ini bayi, nggak ada bulunya, nggak ada giginya. Bukan, ini digundul. Masa? Iya ini wah nggak percaya ini bayi. Enggak, aku bisa membuktikan kalau ini bukan bayi. Gimana cara membuktikan? Gampang. Bidadari turun, nggak usah pakai baju. Nah begitu si bayi ini lihat bidadari nggak pakai baju langsung twing. Nah kan dibilang. Itu ada dalam kitab Bani Israel. Orang Bani Israel kalau menerjemahkan kitabnya kan lucu-lucu, makanya nggak boleh dijadikan alat untuk menerjemah Quran. Untuk menjelaskan laki-laki dan perempuan, orang Bani Israel itu pakai cerita buah khuldi. Buahnya 6 dipanen sama Nabi Adam, yang 3 diserahkan sama Siti Hawa, yang 3 dibawa Nabi Adam. Siti Hawa mau mecah nggak bisa, maka dipecahkan sama Nabi Adam. Begitu pecah mau dibuka, mau dimakan, ketahuan sama Allah. Takut, maka kemudian buah khuldi disembunyikan di sini. Arupit gitu. Makanya punya perempuan pecah. Nah, punya laki-laki yang masih 2 ditaruh di sini. Maka jadi punya 2 itu. Nah, yang laki-laki yang 1 ditelan sama Nabi Adam, nyantol di tenggorokan jadi jakun. Yang 2 dipetik masih ada gagangnya, disembunyikan di sini ya, makanya ada 2 telur dan ada gagangnya. Ini cara orang Bani Israel menerjemahkan kitabnya, makanya lucu-lucu. Maka tidak boleh tafsir Bani Israel itu menerjemahkan ini. Nah itulah maka sampai di Madinah pun orang Yahudi suka cukur jenggot, memperbaiki gigi dan nyemir rambut. Maka agar ada bedanya dengan orang Yahudi, orang Islam disuruh manjangin jenggot dan tidak boleh nyemir rambut, tidak boleh memperbaiki gigi. Itu loh, makanya di Madinah ketemu dengan yang begitu-begitu lah. Itu masih Rasul dengan wal jamaah pertama yang namanya sahabat. Nah maka kemudian Rasul punya inisiatif mempertemukan bangsa-bangsa dalam piagam Madinah, karena ketemu. Kalau di Arab nggak ketemu, orang-orang itu aja. Di Madinah ketemu. Nah, setelah itu Madinah jadi. Nah, Rasul ini meninggal di situ. Islam diteruskan siapa? Diteruskan oleh Sayyidina Ali, keluar dari Arab masuk ke Basrah atau Persia. Nah di situ ketemu dengan orang yang tidak Arab, ketemu orang Persia, musta'riba, orang-orang yang sudah suka mengidentifikasi sebagai orang Arab tapi bukan orang Arab. Itu musta'riba. Kalau yang masih dekat dengan Arab, Arabi, mirip sama orang Arab. Nah, orang yang Quraisy itu Arab, Quraisy, sekitarnya sudah Arabi, mirip sama orang Arab. Nah yang ketiga musta'riba, orang yang suka mengemperkan diri sama orang Arab. Nah itu sampai di Iran sekitar situ. India yang sudah masih gede-gede, masih ganteng-ganteng kayak Sahrukan, itu sebutannya sudah ajam. Nah terus kita yang kecil-kecil gini terus sebutannya apa? Mustajima ini, orang yang suka mirip-miripkan diri sama orang ajam.
Lu Islam itu berkembang, wal jamaahnya berkembang. Nah, di zaman Sayyidina Ali bergeser ke Basrah, ketemu dengan orang Persia, agamanya Majusi. Ketemu dengan agama Majusi, Sayyidina Ali mengislamkan orang Majusi. Karena Raja Majusi namanya Rustum ngambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Begitu Raja Rustum masuk Islam, Raja Rustum tidak lagi menyembah api. Tapi orang Persia punya bangunan tinggi untuk menaruh api, namanya Manaro. Makanya begitu ikut Islam, apinya dibuang, manaronya, bangunan tingginya ditaruh di depan masjid. Semenjak itulah maka masjid Persia punya manaro. Setiap orang lihat manaro kok bagus, semua pengen ikut bangun manaro, sampai duduk sampean jenenge menoro. Lah terus berkembang. Ya sama dengan Al-Qur'an juga berkembang. Al-Quran diterima pertama kali oleh Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah lari karena nggak kenal. Dengar Iqra lari. Makanya kalau anak diajar ngaji lari nggak apa-apa, biasa aja. Rasul pertama kali mau diajar Quran lari, tapi dipegang sama malaikat Jibril. Iqra gitu. Makanya kalau ada anak lari dikejar ngaji, tangkep aja, lempar ke tempat ngaji. Iqra, nggak bisa kok. Iqra nggak bisa. Akhirnya sama malaikat Jibril Quran tidak diajarkan ke Rasulullah, tapi langsung share it itu aja. Udah selesai. Rasulullah. Tapi Rasul kepada sahabat ya tidak mengajarkan menulis dan membaca, karena sahabat orang Arab, bisa baca, bisa nulis. Tapi begitu sahabat ditinggal Rasulullah, nulis untuk tabi'in. Tapi tulisannya sahabat ini sangat istimewa karena longkek-longkek kayak cacing gitu, nggak ada harokatnya, nggak ada apanya. Sehingga ketika diserahkan kepada ditinggal oleh sahabat, tabi'in ngajar bawahnya nggak bisa baca karena longkek-longkek kayak cacing. Akhirnya tahun 65 Hijriah dikasih titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, generasi bawahnya nggak bisa baca karena titik-titik. Akhirnya diharokati fathah kasroh dhamma. Yang ngasih namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 150 Hijriyah. Disebar lagi nggak bisa dibaca, titik-titik tok, fathah kasroh dhamma. Akhirnya lidahnya beda-beda. Orang Andalusia baca wadduha, keluarnya wadduhai. Orang Turki mustaqim, orang Padang lakenui, Muhammad. Orang Sunda alladzina, orang Jawa alhamdulillah, alkamdu, ya hayu ya qayyum, yuka ya umum. Orang Bali siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Bugis alaihim. Maka kemudian dibikin ilmu baru karena wal jamaahnya beda. Ada ilmu namanya at-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Wal jamaahnya beda, cara ngajarnya beda lah. Setelah dari Basrah terjadi konflik politik di Madinah. Sayyidina Ali pulang terbunuh juga di Madinah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain nyusul. Sayyidina Husain nyusul terbunuh juga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, menghasilkan tragedi besar kaum muslimin tanggal 10 Asyura. Maka bulan Asyura bulan duka. Oleh orang Jawa bulan Asyura disebut Suro, karena orang Jawa suka ngambil buntutnya Al Muhammad mat, Qalilah lilah, Khadijah hijah, Zainal Arifin Ipin, Abdullah Dolah. Maka Asyura. Karena Asyura atau Syura adalah bulan terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah, maka di bulan Asyura semua orang berduka cita. Hal itulah maka orang Jawa kalau bulan Syura nggak berani mantu, nggak berani lamaran, nggak berani pindah rumah karena Asyura bulan duka. Orang Jogja kalau bulan duka Asyura keliling benteng 7 kali tanpa nafas. Maksudnya di bulan duka yo aja kokean lambe, aja kokean cangkem. Wong Solo mengikuti kerbo terus mandi kerbo, taek kebo. Maksudnya bulan duka ojo dandan, lebih baik kamu bersolek pakai teletong kebo daripada kamu dandan.
Bantan. Ini caranya orang sini, nggak mantu. Ketemu orang berbeda-beda. Kemudian setelah peristiwa itu lahir Sayyid Ali Zainal Abidin, selamat. Punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir, tambah jauh dari Arab, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq dan Sayyid Musa Kadhim. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya anak namanya Sayyid Muhammad, menjauh punya anak Sayyid Ubaidillah, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Aisyah, menjauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Terus Islam ini bergerak ke seluruh dunia, wal jamaahnya berubah-ubah terus. Nah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, punya anak namanya Sayyid Ahmad Syakib Merbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Lahirlah marga besar namanya Abdul Malik Azmat Han. Kemudian punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin pindah Campa, punya anak namanya Sayyid Muhammad pindah Pase, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ketemu wal jamaah karena masuk tanah Jawa. Nah, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir akhirnya dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Punya anak Ishaq pindah Gresik, punya anak Raden Paku Sunan Giri. Said Jumadil Kubro punya anak namanya Ibrahim, pindah Palang Tuban, punya anak namanya Rahmat, pindah Surabaya, dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak namanya Mahdum. Terus bergerak, Mahdum punya ketemu masyarakat Jawa ini, punya murid namanya Sunan Kalijogo. Terus ketemu masyarakat Jawa Tengah, Sunan Kalijogo punya murid namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo Putra Joko Tingkir, punya murid namanya Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, punya murid namanya Mbah Jabar Tuban, punya murid namanya Mbah Sofyan punya murid namanya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid namanya Mbah Abdul Wahid Solotigo, punya murid Mbah Khairon Mbah Gareng Roto Purwodadi, punya murid namanya pun Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari pindah Jombang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wal jamaahnya beda. Nah, ketika Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim, Sunan Ampel ketemu sini, peduk wal jamaah Nusantara, orang Majapahit, dikenalkan Allah, kenalnya pangeran, kenalkan tilmidun muridun, kenalnya santri. Maka santri adalah orang Islam yang pertama kali belajar Islam yang berada di Nusantara. Gitu. Nah, makanya kemudian di sini mengajarkan Islam, sholat diajarkan dengan wal jamaah Indonesia. Gitu. Nah, Islam ketemu dengan orang sini, ketemu masyarakat yang berkasta-kasta, ketemu masyarakat yang terstruktur dalam raja dan hamba. Loh, maka kemudian Islam gimana caranya agar bisa masuk? Disinilah kemudian para wali berpikir, piye mempertemukan masyarakat yang berbeda-beda ini. Karena masyarakatnya berbeda-beda, bagaimana bersatu? Raja ini mutlak kekuasaannya, hamba tidak punya kekuasaan apa-apa. Loh, maka Islam tidak bisa jalan dengan masyarakat seperti ini. Maka kemudian para wali memasukkan sistem baru dalam kehidupan, hidup bersama tanpa kasta, tanpa raja hamba yang saling menindas, tapi hidup secara bersama-sama, setara dan sekepentingan. Inilah maka masuk kalimat Arab yang kemudian dengan nama musyarakah, yang kemudian menjadi bahasa baru namanya masyarakat. Jadi ketika musyarakah dan masyarakat sudah ada, kemudian dileburlah raja hamba kawula Gusti. Yang mampu melebur itu Rasulullah, karena Rasul punya konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Maka hilangnya raja dan hamba, hilangnya kasta dan sekat, manusia harus saling bertanggung jawab. Nah, orang yang saling bertanggung jawab itu yang disebut ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Muncul kalimat ra'iyah yang akhirnya diambil oleh bangsa ini menjadi bahasa rakyat.
Rakyat adalah bahasanya Rasulullah, dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Nah, ketika sudah jadi rakyat maka tidak ada lagi kafir, karena orang bukan Islam yang menentang Islam itu namanya kafir. Kalau mau hidup bersama namanya dhimmi, kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Makanya kiai-kiai nggak mengkafirkan orang, karena kiai-kiai tahu seluruh orang Indonesia pangkatnya adalah ra'iyah atau rakyat. Ra'iyah yang berkumpul harus membicarakan nasibnya berembuk, diajarkan oleh Al-Quran, wasyawirhum fil amri, maka hidup bersama rukun dan berembuk menggunakan bahasa musyawarah. Quran kabeh. Kemudian orang duduk dalam musyawarah harus saling menghargai, ojo menangi dewi. Hidup bersama, duduk bermusyawarah, tidak pura kok menangi dewi. Dalam bahasa Al-Quran adalah tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka kedudukan itu disebut majelis. Nah itu ora Qur'ani bahasane. Lah coba ngarani bangsa mira ana Islam tak keplai. Lah akhirnya kemudian ini ada kepemimpinan rakyat ini. Kepemimpinan rakyat dinisbatkan pada wasi'ah kursiyus samawat, maka kedudukannya disebut kursi presiden, kursi apa. Nah kemudian setelah ini jadi ini hilang itu, raja hamba hilang, kawula Gusti hilang, yang ada adalah musyarakah rakyat. Nah inilah prinsip dasar yang kemudian menjadi apa? Misteri dunia. Apa? Kenapa menjadi misteri? Karena orang Indonesia mampu mempertemukan puluhan bangsa. Allah menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, kubikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Di Arab tidak bisa, karena Arab tidak terjadi dari puluhan bangsa, hanya satu bangsa Arab itu. Eropa satu bangsa, tapi di sini puluhan bangsa. Maka orang Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, orang Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Kitalah orang di mana puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak dimulai dari musyarakah, dari rakyat nggak jadi.